Rajab bulan mulia, tapi dalilnya umum global saja. Isilah dengan amal-amal soleh. Mau puasa sunat, ya baik. Sebetulnya di antara hikmah lagi bulan Rajab, aman orang datang untuk tawaf sa'i ke Baitullah setelah lewat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Hikmah lainnya adalah setelah Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban, Ramadan, yang kemarin 10 bulan yang lalu lupa mengqadha puasanya, inilah motivasi bangkitkan lagi, mengganti puasa yang tinggal-tinggal di masa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan ada isna, 2, asyara, 10. 2 tambah 10, 12. Bukan 9, bukan 13, bukan 10, tapi 12. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Jadi bicara tentang ajaran agama Islam, kalau sudah masuk bulan haram, yang selalu dalam pikiran orang puasa, puasa, puasa. Ini sehari ini saja dari pagi sampai sore tak berapa kali saya menjawab pertanyaan, Ustaz, apa hukum puasa 1 Rajab? Puasanya baik, tak salah, bagus, apa salahnya? Yang tak betul itu adalah membuat-buat pahala yang terlampau melambung-lambung. Siapa yang puasa hari pertama, maka dihapuskan dosa setahun. Siapa yang puasa hari kedua, dihapuskan dosa 2 tahun. Siapa yang puasa 7 hari, dibukakan 7 pintu surga. Siapa yang puasa 8 hari, ditutupkan 8 pintu neraka. Siapa yang puasa 10 hari, diturunkan 10 berkah. Kirimkanlah ke 10 grup WhatsApp Anda. Itu tak betul. Perbuatannya baik, tapi menisbatkan Nabi bersabda, itu yang tak betul. Kalau mau mengingatkan, ingatkan aja. Hai kawan-kawanku sekalian, besok ternyata sudah hari terakhir Jumadil Akhir, hari Rabu kita masuk bulan Rajab. Marilah kita menjaga kemuliaan bulan ini. Jangan kelahi, jangan numpahkan darah, jangan bertengkar. Marilah kita galang persatuan. Baik, tak salah. Tapi ketika dikatakan Nabi bersabda, Nabi tak pernah bersabda tentang hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Oleh sebab itu kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja dengan penuh kesadaran, membuat-buat kalimat, didustakannya hanya dengan niat ingin ngajak orang buat baik, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Satu kelompok mengatakan Rajab ini tak ada apa-apanya. Rajab ini sama aja macam Januari, Februari, Maret, April. Yang satu kelompok lagi terlalu mengagung-agungkan. Yang betul yang mana? Jalan tengah. Bahwa bulan Rajab bulan mulia, tapi dalilnya umum global saja. Isilah dengan amal-amal soleh. Mau puasa sunat, ya baik. Sebetulnya di antara hikmah lagi bulan Rajab, aman orang datang untuk tawaf sa'i ke Baitullah setelah lewat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Hikmah lainnya adalah setelah Rajab, Sya'ban, habis Sya'ban, Ramadan, yang kemarin 10 bulan yang lalu lupa mengqadha puasanya. Inilah motivasi bangkitkan lagi, mengganti puasa yang tinggal-tinggal di masa lalu. Ini tanah ini luas. Ada tanah Pulau Sumatera, ada tanah Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada benua Amerika, Afrika, Asia, Eropa, Australia. Tapi ada satu kelompok tanah yang kalau sholat di situ pahalanya 100.000 rakaat dibandingkan sholat di Masjid An-Nur. 1 rakaat di situ bisa 100.000 rakaat. Kecil saja dia. Berapa meter tempatnya itu Pak Ustaz? Ka'bah di tengah,
Kalau tengok peta, Ka'bah di tengah, sebelah kirinya Bukit Jabal Rahmah, Padang Arafah. Sebelah kanannya tempat perjanjian Hudaybiyah. Inilah batas tanah haram yang agung dan mulia itu. Ka'bah di tengah, Padang Arafah. Dari Ka'bah ke Padang Arafah 22 km. Dari Ka'bah ke Hudaybiyah 20 km. Nanti Bapak Ibu pergi naik mobil, tengok 20 km Hudaybiyah. Jadi kalau di total panjangnya 20 tambah 22 42 km. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada tanah yang begitu luas, tapi dipilihnya hanya 42 km memanjang ini saja. Kenapa tak tanah Pekanbaru dipilihnya? Itu hak prerogatif dia. Kita tak boleh unjuk rasa. Besok ramai-ramai orang Pekanbaru buat Pekanbaru macam Makkah. Di solat di masjid kami ini sama juga 100.000, tak bisa. Itu prerogatif pilihan Allah SWT. Banyak manusia, ada suku Jawa, ada suku Melayu, ada suku Batak, ada Minangkabau, ada orang Inggris, ada orang Perancis. Tapi yang dipilih Allah Ta'ala orang Arab, dan tidak pula semua Arab. Arab Quraisy. Nabi Muhammad itu Arab yang Quraisy. Sedangkan orang Madinah Arab tapi tidak Quraisy. Dan di antara yang Quraisy itu dipilihnya pula Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Besar Bani Hashim, diperkecil lagi Bani Abdul Muttalib. Tidak pula semua Abdul Muttalib. Ada salah satunya namanya Abdullah, dan Abdullah itulah punya anak satu laki-laki namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang dipilih Allah. Tidak semua orang siap menerima pilihan Allah. Kita alhamdulillah di Pekanbaru ini tak pernah komplain. Buktinya mana? Tadi kita mengucap nama dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi orang Yahudi tak mau. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladzina kafaru. Sebelum Muhammad lahir, orang Yahudi selalu minta menyebut namanya ketika perang. Orang Yahudi kalau perang melawan suku Bani Ghatafan, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, kami bertawassul kepada Engkau berkat Nabi yang akan lahir akhir zaman nanti, tolonglah menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Mereka bertawassul dengan Nabi. Itulah makna ayat. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina kafaru. Sebelum Muhammad lahir di kota Makkah, setiap kali Yahudi perang, maka mereka bertawassul dengan menyebut nama berkat Nabi yang akan lahir di akhir zaman nanti. Ya Allah, menangkanlah kami melawan Bani Ghatafan. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika Muhammad datang kepada mereka, kafaru, mereka kafir. Sebelum datang dia percaya, setelah datang dia malah kafir. Bedanya dengan kita, sebelum Nabi datang kita tak tahu, setelah dia datang kita beriman. Orang Yahudi kebalikannya, sebelum Nabi lahir mereka percaya, setelah Nabi lahir mereka tolak. Kenapa? Hanya beda dua simpang. Dalam kitab mereka dikatakan Nabi Muhammad itu keturunan Ibrahim. Mereka sangka keturunan Ibrahim dari jalur sini. Ternyata dari jalur sini. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, Yusuf punya saudara Yahuza, cucu cicit Yahuza Yahudi. Mereka sangka dari jalur sini. Ternyata Muhammad itu dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay, keturunan Kilab, cucu Fihir, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Beda dua jalur saja mereka tak percaya. Kita dengan Nabi Muhammad berapa jalur? Tak jalur-jalur mana kita? Tapi kita tak pernah mempermasalahkan dia. Yang Melayu tetap asyhadu alla ilaha illallah, yang Batak tetap asyhadu alla ilaha illallah. Siapa dia? Ustaz Nababan.
Pernah Ustaz Nababan mempermasalahkan Nabi Muhammad. Aku tak percaya Muhammad itu. Aku mau nabinya yang pakai marga. Muhammad Nababan. Tak pernah. Kita tak pernah permasalahkan dia. Tapi orang Yahudi mempermasalahkan. Banyak permukaan bumi, ada satu yang dipilih Allah, tanah haram. Banyak orang, ada satu yang dipilih Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak bulan, tapi ada 4 yang dipilih Allah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Pilihan Allah. Maka kita ikut memuliakan bulan ini dengan meningkatkan ibadah. Nanti kalau ada ustaz yang ceramah, jangan khusus-khususkan ibadah, ini bid'ah saja. Maksud cakap dia itu, jangan mengkhususkan amal tertentu, hari tertentu, dengan balasan tertentu, dengan cara tertentu. 4 itu yang tak boleh. Mengkhususkan hari tertentu, dengan amal tertentu, dengan mengharap balasan tertentu, membuat dalil tertentu. Adapun amal-amal yang umum, puasa, mengqadha tinggal yang lama-lama, memperbanyak solat-solat, tapi tidak dibuatnya solat khusus. Usolli sunnatal rajab, tak ada itu. Dia tetap tahajud. Hanya saja mungkin selama ini ayatnya pendek-pendek. Malam rajab itu dibuatnya panjang. Panjang saya malam tadi Pak Ustaz, karena memuliakan rajab ini. Biasanya apa? Qul huwallah. Tadi malam apa? Kuliah. Sedikit aja bedanya itu. Jadilah daripada yang tak bangun sama sekali. Dia amat sangat baik. Jadi kalau ada menyalahkan, ini jangan kamu kirim-kirim nih, jangan kamu posting lagi. Alhamdulillah, dia sudah ada niat baik. Orang yang baik ini jangan kita patahkan semangat dia. Kalau dipatahkan, aku 20 tahun mengirim gambar-gambar artis, tak ada kalian marah. Sekali ini aku kirim salah, kalian mengamuk-ngamuk ke saya, kata dia. Ini jadi tak jadi, dia taubat nasuha. Padahal dia baru taubat pagi tadi. Diluruskan aja sikit-sikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senang anak-anak muda, remaja-remaja sekarang dibangkit semangat mereka. Tadi sebelum ke sini saya singgah sebentar di Jalan Sudirman. Datang anak muda, pakai celana tak sampai pendek tapi sampai selutut lah. Yang ini pendek semua. Yang ini panjang diikat ke belakang. Macam Steven Seagal. Tengoknya saya lama. Tengoknya disalami. Ustaz sama dia? Iya. Saya nonton di Instagram. Mantap. Oh, berarti anak-anak muda sekarang ngaji. Walaupun casingnya macam tapi ngaji. Inilah hebatnya dunia multimedia. Betapa banyak orang yang casingnya koko, isinya setan. Dia enggak, casingnya macam preman, tapi ternyata dia ngaji. Entah dia ke masjid atau tidak, wallahu a'lam. Yang jelas dia mengaji lewat Instagram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam dunia yang semakin canggih ini, perbuatan dosa pun juga berserak-serak, tapi perbuatan baik pun juga tergantung. Wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha, diberikan Allah jalan fujur, wa taqwaha, jalan baik. Terserah. Zaman dulu orang sekedar menulis buku biasa, dicetak. Buku pun terbagi 2, buku baik, buku buruk. Setelah itu berkembang dalam sinetron televisi, berkembang jadi 2, sinetron baik, sinetron buruk. Novel-novel cerita, Buya Hamka menulis baik. Pram PKI, Pramudia Anantatur, tak baik. Tapi Buya Hamka menulis baik, luar biasa. Tenggelamnya kapal Panderwik di bawah lindungan Ka'bah. Kemudian penyair-penyair lain lagi menulis runtuhnya surau kami. Luar biasa itu. Maka orang diajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zaman sekarang orang tak mau terlalu panjang cerita-cerita ini, mau pendek saja. Bulan baik, bulan mulia, ayo beribadah. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih tempat, memilih orang. Dia pula yang menetapkan cara ibadahnya.
maka ini semua tak lain tak bukan supaya orang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena dalam hati yang paling dalam ada rasa ingin mendekatkan diri kepada Allah. Cuman caranya tak tahu. Gimana lah caranya mendekatkan diri kepada Allah itu? Ya, datang orang India, dibuatnya cara yoga. Oleh sebab itu maka kita sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, makna berserah bukan berarti tak berusaha, tawakal saja, nunggu turun dari langit. Tidak. Kita makna berserah, aku pasrah menerima keputusan Engkau ya Allah. Engkau katakan bulan Rajab ini mulia, aku ikut memuliakannya. Aku makin semangat ibadah. Alhamdulillah, di masjid ini setiap kajian Senin maka banyak yang tetap hadir, padahal Senin banyak orang puasa. Itulah apa maknanya kelembutan hati menerima. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Dipilihnya satu hari. Sayyidul Ayyam, Sayyid pemimpin, Ayyam hari, Sayyidul Ayyam pemimpin segala hari. Hari Jumat. Kita tak pernah komplain, saya tak maulah hari Jumat. Kenapa saya maunya hari Rabu? Kenapa hari Rabu saya lahir? Oh, tak bisa. Kita ikut aja hari Jumat. Sami'na wa ata'na. Malam Jumat baca Al-Kahfi, kita ikut aja baca surat Al-Kahfi. Begitu banyak surat, dipilihnya Yasin, kita pilih ikut Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka diampuni pada waktu subuhnya. Malam Jumatnya, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang baca surat Kahfi malam Jumat, adha'alahu min nur, diberikan dia nur, cahaya pencerahan, ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini ke Jumat berikutnya terang. Dengan apa? Banyak baca surat Al-Kahfi. Itu petunjuk dia, ikut saja. Berapa banyak hikmah-hikmahnya datang belakangan. Kenapa? Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Orang sombong dengan rasionalitas akalnya, ternyata akal tak bisa menangkap apa yang ada di balik sana. Saya punya mata, tapi yang bisa saya tengok yang sekitar sini. Apa yang ada di balik pintu saya tak nampak. Saya punya telinga, yang bisa saya dengar, yang Bapak cakapkan langsung ke saya. Apa yang Ibu bisikkan di belakang, begitu juga dengan akal. Saya punya akal, tapi yang bisa saya pikirkan yang rasional saja. Banyak yang tak rasional dalam hidup. Maka orang yang sombong mengandalkan akalnya. Ketika akal itu buntu, dia pun stres, depresi, mati muda, gila, berakhir. Orang Islam tidak, dia tak pernah. Kenapa? Karena dia selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau nampak bapak ibu ada orang tak mau terima tentang Rajab ini, menurut saya Rajab itu sama aja dengan bulan-bulan lain. Masih mengedepankan egonya, sombongnya. Menurut saya Al-Quran itu sama aja dengan buku lain. Masih mengedepankan takaburnya, sombongnya. Makanya kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong. Dia baik Ustaz, kami kalau ke rumahnya bersalaman, orangnya sopan, tapi dia tidak sholat, itu sombong. Karena sombong dalam Islam bukan orang yang ramah. Sombong dalam Islam itu apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Itu yang dimaksud dengan sombong. Jadi banyak kita ini salah paham. Kalau sudah nampak orang santun, cakapnya baik, sering bagi kain sarung, sopan, ngasih makanan, itu orang baik. Dia tidak sombong. Bukan itu. Sombong artinya menolak kebenaran Islam. Tak setuju dengan pilihan Allah tanah haram. Tak setuju dengan pilihan Allah Nabi Muhammad. Tak setuju dengan pilihan Allah kitab suci Al-Quran. Tak setuju dengan pilihan Allah ada 4 bulan mulia di antara 12 bulan. Kita alhamdulillah menerima. Bahkan sudah banyak yang siap-siap. Nanti hari Rabu kita puasa sunat ya Bu, kita puasa sunat ya Pak. Anak-anaknya diajak, ya baik, tak salah. Dia sudah ikut mengagungkan yang diagungkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang bisa melakukan itu yang hatinya lembut.